Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu diawali dengan adanya kita merasakan suatu masalah. Ini berasal dari kita melihat kondisi ideal, yaitu kondisi yang semestinya harus kita capai, yaitu dapat berupa kompetensi siswa, baik itu kompetensi minimal maupun materi-materi esensial yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, itu kita sebut dengan kondisi ideal. Kemudian kita bandingkan dengan kenyataan yang ada, ya, misalkan pencapaian atau target-target yang telah dicapai oleh siswa kita bandingkan dengan kondisi ideal, kita bandingkan dengan kompetensi minimal yang harus peserta didik kuasai, ya. Apabila terjadi perbedaan, apalagi perbedaannya itu jauh sekali, ya, targetnya yang mestinya misalkan siswa memperoleh nilai minimal 70, ternyata pada kenyataannya siswa kita banyak yang nilainya di bawah 70. Sehingga inilah yang kita sebut dengan kesenjangan atau gap. Nah, ini merupakan suatu masalah yang kita hadapi, ya. Masalah yang kita hadapi. Kemudian kita berusaha mencari solusinya, pemecahan masalah tersebut, ya. Dari berbagai macam solusi yang memungkinkan, kita pilih salah satu yang kita anggap paling bisa kita lakukan dan memiliki hasil yang optimal untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun langkah awal kita untuk memulai melakukan penelitian tindakan kelas, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Masalah-masalah tersebut kita analisis, ya. Kemudian setelah menganalisis dan merumuskan masalahnya, maka kita dapat merumuskan hipotesis tindakannya, ya. Kemudian kita membuat rencana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan kemudian kita melaksanakan tindakannya, kemudian kita mengamatinya. Setelah data kita peroleh, maka data tersebut kita olah dan kita tafsirkan, ya. Baru kemudian terakhir kita melaporkannya, ya, berupa laporan penelitian tindakan kelas, ya. Jadi inti dari kita untuk memulai PTK itu adalah kita pada dasarnya merumuskan masalah dulu, ya, merumuskan masalah. Nah, baru setelah kita merumuskan masalahnya, maka kita bisa nanti melangkah kepada berikutnya, yaitu kita bisa menentukan judul penelitian tindakan kelas kita. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk penggugah untuk kita mendapatkan, untuk kita menemukan masalah, ya. Pada dasarnya masalah itu pasti ada, ya, pasti ada, hanya saja kita belum menyadarinya, ya. Sehingga untuk itu kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita seperti berikut. Misalkan, pernahkah kita menyadari atau peduli dengan peserta didik kita yang hasil tesnya jelek, gitu, ya. Kemudian, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa pekerjaan rumah yang kita berikan banyak sekali atau seringkali siswa tidak mengerjakannya, ya. Kemudian, pernahkah kita berpikir bahwa cara mengajar kita ini perlu diperbaiki? Jadi, pernahkah kita berpikir bahwa cara mengajar kita perlu kita perbaiki? Kemudian, pernahkah kita mencoba cara mengajar yang berbeda dari semester yang satu ke semester lainnya, ya? Misalkan strateginya seperti apa? Pernahkah kita mencoba strategi pembelajaran yang baru, model-model pembelajaran yang baru? Kemudian, pernahkah kita mencoba menggunakan media-media untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa kita, atau paling tidak untuk meningkatkan motivasinya, ya? Pernahkah kita mengubah cara pengajaran kita karena
kemampuan awal peserta didik itu berbeda dari semester sebelumnya. Misalkan ada penurunan kemampuan siswa dari semester-semester sebelumnya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ada masalah sebenarnya. Nah, berikut beberapa permasalahan dalam aspek pembelajaran. Misalkan, rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran yang kurang tepat, perhatian anak terhadap PBM rendah, media pembelajaran yang tidak ada atau kurang, sistem penilai yang tidak sesuai, motivasi belajar siswa yang rendah, rendahnya kemandirian belajar siswa, dan lain sebagainya. Adapun sumber masalah PTK itu bisa berkaitan dengan input, ya, kemudian proses dan outputnya. Adapun masalah yang berkaitan dengan input itu dapat bersumber dari siswa, ya, guru, kemudian bisa berdasarkan sumber belajar lain, ya, misalkan lingkungan belajar, ya, atau narasumber ahli, ya. Kemudian berkaitan dengan materi pembelajaran yang harus kita sampaikan, ada materi esensial, ada materi yang telah ditetapkan di dalam silabus oleh pemerintah, kemudian juga berkaitan dengan prosedur evaluasi, ya. Di antara sumber masalah ini, ya, ada yang bisa kita atasi, ada yang tidak bisa kita atasi, ya. Artinya ada beberapa masalah yang di luar jangkauan kita, misalkan materi pembelajaran, ya. Ini materi-materi yang telah ditetapkan di dalam silabus oleh pemerintah atau yang tertuang di dalam kurikulum, yang berkaitan dengan misalkan kita ingin mengurangi materinya. Nah, ini kita tidak bisa melakukannya karena itu sudah ditentukan, misalkan kompetensi minimal yang harus dicapai siswa. Kita tidak bisa lagi merubahnya untuk menguranginya lagi, misalkan, ya, terlalu padat materinya. Jadi di antara sumber masalah itu ada yang bisa kita atasi, ya, di dalam jangkauan kita, ada yang di luar jangkauan kita. Jadi kita nanti dalam memilih masalah PTK, kita harus memperhatikan juga apakah masalah tersebut di dalam jangkauan kita atau di luar jangkauan kita. Adapun masalah yang berkaitan dengan proses, itu berkaitan langsung dengan kita sebagai guru, ya. Jadi ini sebagian besar sumber masalah PTK yang berasal dari proses belajar mengajar, ini sebagian besar di dalam jangkauan kita, karena kita yang melakoninya, ya. Misalkan interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya guru, ya, atau keterampilan bertanya siswa, gaya mengajar kita, ya, kemudian cara belajar siswa, dan bagaimana kita cara mengimplementasi metode pembelajaran atau model-model pembelajaran. Jadi sebagian besar masalah yang berkaitan dengan proses ini masih di dalam jangkauan kita. Kemudian masalah berkaitan dengan output, ya, itu bisa hasil belajar siswa. Jadi ini adalah sumber masalah PTK juga, sama seperti proses tadi, ya. Pada dasarnya kita gap atau kesenjangan yang terjadi seperti yang telah saya sampaikan terdahulu, bahwa kondisi ideal dan kondisi kenyataan yang ada itu terjadi kesenjangan. Nah, itu kita membandingkannya dengan output ini, ya, output yang harus kita capai, ya, kondisi ideal yang harus kita penuhi, gitu, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu bisa berupa hasil belajar siswa, daya ingat siswa, ya, kemudian bisa juga berkaitan dengan sikap siswa, ya, kemudian bisa berkaitan dengan motivasi dan minat siswa, atau bisa juga berkaitan dengan keterampilan bertanya siswa dan juga keterampilan berdiskusinya. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan output. Jadi ini juga sebagai acuan kita untuk kondisi ideal yang harus kita capai. Berikut adalah format proposal PTK. Jadi nanti ada format proposal, ada format laporan.
Jadi itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Tetapi nanti format proposal ini sebagian acuan dasar untuk format laporan ya. Jadi format proposal itu jauh lebih sedikit, lebih sederhana dibanding format laporan PTK. Jadi ini proposal berarti kita belum melakukan penelitiannya ya, sedangkan format laporan setelah kita melakukan penelitiannya. Secara garis besar nanti format proposal itu kalau di dalam laporan itu bisa dari pendahuluan sampai metode ya, metodologi ya. Kemudian untuk format laporan tentu saja itu nanti ditambah dengan hasil ya, hasil penelitian dan bab penutup. Nah, secara rinci format proposal sebagai berikut ya. Ini bagian-bagian proposal penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama, jadi nanti di dalam proposal itu kita tidak menggunakan istilah bab ya, tetapi kita hanya menggunakan huruf ya, huruf atau bagian-bagian gitu ya. Jadi berupa A misalkan judul penelitian ya, kemudian B latar belakang masalah, C ya rumusan masalah, D tujuan penelitian, E manfaat penelitian. Nah ini kalau di dalam laporan ini nanti kita sebut dengan bab 1 gitu ya, tetapi dalam format proposal kita tidak menggunakan istilah bab ya, itu nanti di laporan. Jadi ini bab 1 yang ini ya, bab 1 ini kalau di dalam laporan gitu ya, di dalam laporan ya. Kemudian berikutnya adalah landasan teoritis ya, landasan teoritis. Nah ini nanti kalau di dalam laporan ini bab 2 ya, bab 2 ya. Kemudian metode penelitian ya, ini nanti kalau di dalam laporan bab 3. Nah, bab 3 ya. Berikutnya adalah jadwal penelitian, rencana pembiayaan, kemudian daftar pustaka. Boleh juga nanti ditambahkan di sini profil peneliti gitu ya. Boleh nanti di sini ditambah profil peneliti ya. Nah, ini adalah format proposal, bagian-bagian proposal. Jadi kita menggunakan huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, sampai K mungkin ya, kalau misalkan biodata peneliti ya. Nah ini ya, kalau misalkan ini laporan, format laporan seperti ini ya, jadi berbeda nanti dengan proposal. Jadi kalau sudah berbentuk laporan setelah kita melakukan tindakan kelasnya ya, maka ini adalah format laporan, yaitu terdiri dari bagian pembuka, halaman judul, nomor pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak ya. Ini bagian pembuka. Nah ini adalah bagian isi yang terdiri dari bab-bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan hipotesis, kemudian bab 3 metode penelitian ya, kemudian bab 4 hasil penelitian, dan terakhir bab 5 penutup ya. Nah kemudian bagian terakhir itu bagian penunjang yang berisi daftar pustaka ya dan lampiran-lampiran. Juga nanti di sini ada biodata peneliti gitu ya, tim peneliti. Nah itu ya, jadi ini format laporan ya, format laporan PTK. Jadi berbeda dengan format proposal ya. Kemudian di dalam proposal PTK ya, tadi di sini ada kita, nah ini jadwal penelitian ya, rencana pembiayaan, daftar pustaka ya. Nah saya akan memberikan contoh yang jadwal penelitian dan rencana pembiayaan ya, rencana pembiayaan. Nah ini contoh ya jadwal penelitian, jadi ini ada di dalam proposal ya. Ini contohnya ya, silahkan dicermati ya, boleh dimodifikasi ya, dimodifikasi. Kemudian ini ya rencana, contoh dari format rencana anggaran ya, rencana biaya.
Nah, ini dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai laporan. Ya, mungkin nanti untuk seminar proposal ini mungkin tidak perlu ya, tidak perlu, ini boleh ditinggal ya, yang ini ya. Karena proposal tidak mesti harus diseminarkan. Karena yang harus diseminarkan itu adalah hasil penelitiannya ini. Hasil penelitian yang harus diseminarkan, seminar hasil. Nah, ini contoh dari rencana anggaran biaya ya. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya cukupkan untuk pengantar dari proposal PTK ini ya. Nanti kita lanjutkan, kita akan membahas dari bagaimana cara membuat judul, kemudian nanti bagaimana kita juga membuat pendahuluan ya, latar belakang ya. Tapi nanti pada video-video berikutnya saya langsung saja nanti menggunakan istilah bab ya, yang sudah berupa format laporan gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Jadi walaupun nanti itu bagian dari video tentang proposal, tetapi pada video-video berikutnya saya langsung saja menggunakan bab, supaya nanti pada saat membuat laporan kita menjadi lebih mudah ya, karena sudah menggunakan istilah bab ya. Tapi ingat bahwa untuk proposal itu tidak menggunakan istilah bab, tapi bagian A, B, C, D ya. Demikian rekan-rekan guru sekalian, saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.